Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Setelah beberapa waktu lamanya kita tidak berjumpa, puji Tuhan, pada hari ini Tuhan mempertemukan kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Seperti biasa, saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon hikmat dan pimpinan Tuhan, supaya Ia berkenan untuk memberikan pengertian dan pemahaman apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, untuk kita lakukan, dan tentu akan menjadi kekuatan dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sehingga sampai detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan saudara-saudara menyimaknya, saya akan membacakannya untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui teks pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal yang ke-13 ini, saya mengajak kita untuk merenungkannya di bawah satu tema, yaitu bangkit dari kesesakan. Ada waktu-waktu atau saat-saat tertentu kita merasa bahwa kita sedang berada di dalam satu titik terendah. Kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Bahkan seakan-akan kita merasa Tuhan itu jauh dan kita berada dalam kekhawatiran dan kesedihan sepanjang hari. Itulah realita yang sedang dialami oleh Daud ketika ia berada dalam kesesakan. Mari kita lihat bahwa kesesakan itu sering sekali membuat kita merasa jauh, seperti apa yang dirasakan oleh Daud. Di dalam ayat yang kedua berkata bahwa berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika Daud berada dalam kesesakan, ia merasa bahwa Tuhan sedang jauh. Ia merasa bahwa Tuhan melupakan dia. Ia merasa bahwa Tuhan sedang menyembunyikan wajah-Nya terhadap dirinya. Betapa beratnya pergumulan itu yang sedang dialami. Seakan-akan Tuhan tidak peduli lagi, seakan-akan Tuhan tidak melihat lagi, seakan-akan Tuhan sudah tidak berpihak lagi kepada Daud. Sehingga timbullah sebuah pertanyaan, berapa lama lagi?
Nampaknya ini pergumulan yang sedang dialami oleh Daud itu cukup lama, sehingga timbullah sebuah pertanyaan, berapa lama lagi? Apakah ini menggambarkan ketidaksabaran Daud atau menggambarkan bahwa Tuhan sudah cukup lama membiarkan Daud hidup dalam pergumulannya? Tetapi yang pasti adalah pergumulan itu, kesesakan itu membuatnya merasa bahwa Tuhan itu jauh. Kemudian yang kedua, kesesakan itu sering sekali membuat kita merasa khawatir dan menjadi lemah. Di dalam ayat yang kedua juga Daud mengalami hal yang sama. Timbullah sebuah pertanyaan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dari ayat ini juga kita dapat melihat bahwa kesesakan yang sedang dialami oleh Daud atau pergumulan yang sedang dialami oleh Daud pada waktu itu membuat dia merasa khawatir, dan bahkan bayangkan ia bersedih hati sepanjang hari, ya. Mungkin kemungkinan besar bahwa Daud menangis sepanjang hari untuk menghadapi setiap kesulitan hidup yang sedang dialami. Namun apakah ia menyerah? Apakah ia terus berjuang mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya? Apakah dia mencoba untuk mencari pertolongan kepada orang lain? Tidak. Pada waktu itu, Daud sadar dan menguatkan imannya. Ya, apa yang terjadi ketika ia bangkit dari keterpurukan itu? Yang pertama adalah ia berharap kepada Tuhan. Ya, di dalam ayat yang keempat berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku. Ini merupakan sebuah ungkapan doa pengharapan kepada Tuhan. Ya, karena tadi Daud berpikir bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu sembunyi, Tuhan itu tidak melihat, Tuhan itu tidak peduli. Di dalam ayat yang keempat ini Daud membangun iman. Ya, dia menguatkan imannya kepada Tuhan serta berharap supaya Tuhan berkenan untuk melihatnya, supaya Tuhan berkenan untuk memperhatikannya dan bahkan mendengar doanya. Ya, Daud dia tidak tenggelam ke dalam keterpurukan yang lebih parah lagi, yang lebih dalam lagi, tetapi pada satu ketika ia bangkit, dia berharap kepada Tuhan, ya, sehingga ia berdoa, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Ya, pengharapan ini dimaksudkan adalah supaya ia menjadi kuat dan menjadi teguh dalam menghadapi setiap persoalan, dan bahkan supaya musuh-musuhnya tidak merendahkan dia, supaya musuh-musuhnya tidak bersorak-sorai di atas kelemahannya. Di dalam ayat yang keempat bagian berikutnya berkata, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Dan ayat yang kelima, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ya. Daud berharap kepada Tuhan supaya ia menjadi lebih kuat, dan bahkan supaya ia tidak direndahkan oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya mungkin akan berkata bahwa Daud lemah, Daud tidak memiliki kekuatan apa-apa, ya. Tetapi Daud ingin membuktikan bahwa Tuhan berpihak kepadanya, bahwa kekuatan Tuhan ada padanya. Dia berdoa kepada Tuhan, pandanglah aku ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami satu pergumulan yang berat? Ya. Ketika kita pernah mengalami pergumulan yang berat, tentunya kita berharap kita keluar dari pergumulan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berkata, pandanglah aku ya Tuhan, perhatikanlah aku ya Tuhan, lihatlah aku ya Tuhan. Itu artinya, jawablah doaku. Ya. Jangan memfokuskan diri kepada persoalan itu terus-menerus. Mulailah bangkit
dan menguatkan iman kita serta berharap kepada Tuhan. Sama seperti Daud, ia tidak tenggelam ke dalam kesesakan itu lebih dalam, tetapi justru ia bangkit dan menguatkan imannya serta berharap kepadanya. Ya, selain berharap kepada Tuhan supaya ia menjadi kuat dan bahkan supaya musuh-musuhnya tidak merendahkan dia, yang kedua adalah Daud percaya akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih. Daud percaya bahwa Tuhan adalah setia. Dia tidak akan pernah ingkar kepada kasih dan kesetiaannya. Daud menaruh imannya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan dan percaya bahwa ia akan selamat. Dan ketika Daud menaruh iman dan kepercayaannya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan, di dalam hatinya timbul sukacita, di dalam hatinya timbul damai sejahtera, sehingga di dalam ayat yang ke-6 bagian berikutnya berkata bahwa hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Dan berikutnya, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, Daud percaya kepada Tuhan. Ya, dia tidak lagi bertanya berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi kau tinggalkan aku, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, dan berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku. Tidak lagi bertanya demikian, tetapi Daud percaya dan menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Tuhan. Dan pada saat itu Daud bersukacita. Ya. Dan sebagai jawaban Tuhan atas apa yang sudah menjadi harapan dan doanya, ya, sebagai jawaban Tuhan atas imannya, Daud bersyukur. Dia memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Daud memberikan pengagungan kepada Tuhan sehingga ia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nampaknya Daud sudah memperoleh jawaban Tuhan karena dia berkata bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepadaku. Nampaknya Tuhan mendengar doanya. Nampaknya Tuhan peduli dan memperhatikan doa Daud, dan nampaknya juga Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada Daud sehingga ada sebuah pengakuan iman yang mengatakan bahwa karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dari keterpurukan ia bangkit, dan pada akhirnya ia merasakan bahwa Tuhan itu baik. Ia tidak lagi berfokus kepada masalah, tetapi berfokus kepada Tuhan. Ia tinggalkan masalah itu dan memandang kepada Tuhan, dan dia berkata bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Saudaraku, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Ya, pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi kesesakan, memang manusiawi ketika kita merasa Tuhan itu jauh. Memang manusiawi ketika kita merasa bahwa Tuhan melupakan kita, Tuhan tidak peduli dengan kita. Ya. Tetapi jangan sampai hal itu terus-menerus membelenggu kita sehingga kita melupakan Tuhan. Mari kita bangkit seperti Daud bangkit dari kesesakan itu. Dia menaruh harapnya kepada Tuhan dan dia percaya akan kasih dan kesetiaan Tuhan, dan ada jawaban Tuhan di situ sehingga Daud berkata bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Naikkanlah pujian, syukur, nyanyian kepada Tuhan atas kasih setia yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang setia, Allah yang penuh rahmat. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada kesempatan hari ini.
Dan tentu firman-Mu ini akan menguatkan kami dalam menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan, ajar kami memandang kepada Engkau dan bukan memandang kepada persoalan yang menurut kami besar dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu dan Engkau adalah jawaban atas setiap pergumulan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak tenggelam kepada persoalan, tetapi kami bangkit dan berharap kepada Tuhan, bangkit dan percaya kepada Tuhan. Seperti Daud Tuhan, pada akhirnya ia merasakan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih ya Tuhan, ialah firman-Mu ini sungguh-sungguh akan menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Dan berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman-Mu, kuatkan iman mereka ketika mereka sedang dalam pergumulan. Engkau kiranya memberikan jawaban atas pergumulan mereka. Ketika mereka sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Ketika mereka lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terutama ya Tuhan, pada saat kami sedang menghadapi masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan penghiburan yang sejati kepada kami sehingga kami tetap kuat dan tetap teguh beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami serahkan totalitas kehidupan kami dan mohon berkat-Mu atas kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan Suplemen Jiwa pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita, menguatkan kita dalam menjalani setiap proses kehidupan. Percayalah bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita percaya kepadanya, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan pasti Tuhan akan menguatkan kita. Tetap semangat, jalani setiap proses dengan penuh harap dan iman kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Salam sehat, sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.